Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat media 6 Liko, bertemu kembali dalam program Simeka Sirah menjelang berbuka. Sahabat media 6 Liko dimanapun berada, alhamdulillah Allah hantar kita sampai masuk ke Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Beberapa hari sudah kita lewati, mudah-mudahan amalan-amalan kita baik siang maupun malam diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Kalau ada kekurangan-kekurangannya, kita mohon kepada Allah agar kemudian Allah memberikan maaf dan keampunan buat kita. Dan kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah peluang, kesempatan, kesehatan untuk menyelesaikan Ramadan yang tertinggal, sehingga benar-benar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Sahabat media 6 Liko dimanapun berada, suatu waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertemu dengan seorang anak muda yang pekerjaannya adalah mengembala. Lalu kemudian kata Umar, "Hai Ghulam, ini berapa ekor hewan-hewan ternakmu? Saya nggak tahu karena jumlahnya banyak sekali. Bagaimana kalau engkau berikan satu kepadaku? Atau engkau jual satu kepadaku?" Kata Ghulam, anak muda ini bukan punya aku, ini punya bosku. Bos kamu tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu juga. Lalu kamu berikan saja satu kepada aku, tentu dia tidak akan tahu bahwa hewan ternaknya berkurang. Kata anak muda ini, kalaupun bos saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka Umar kemudian sangat senang, karena diantara rakyatnya yang masih muda lagi, tapi menunjukkan ada rasa takutnya kepada Allah, dan itu adalah yang disebut dengan takwa. Lain waktu, Umar juga punya kebiasaan jalan-jalan masuk kampung keluar kampung, yang kalau istilah orang sekarang belusukan, melihat keadaan kaumnya atau rakyat. Pada sebuah rumah dia dengar dialog antara seorang ibu dan anaknya. Kata ibunya, "Nak, bagaimana kalau kita tambahkan saja susu kita ini dengan air, supaya untung jualan kita agak bertambah?" Kata anaknya, "Jangan ibu, nanti Umar tahu, Khalifah tahu, Amirul Mukminin tahu. Kalau dia tahu bisa kita dihukum, dipenjara." Kata ibunya, "Nggak mungkin Umar tahu, paling dia sekarang tidur di rumahnya, malam-malam begini." Kata anaknya, "Kalaupun Umar tidak tahu, Allah tahu. Allah maha melihat, maha mendengar." Umar pun yang sedang berada di luar, sangat senang hatinya ada seorang anak gadis atau anak muda yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Sahabat media 6 Liko, inilah yang sebenarnya disebut dengan takwa. Sikap takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah terhadap semua perilaku, perbuatan, perkataan kita. Lalu karena takutnya kita kepada Allah, karena merasa diawasi, sehingga kita tidak berani berbuat dosa, salah. Itulah makna takwa. Dan itulah sesungguhnya yang dikejar oleh ibadah-ibadah semua, termasuk ibadah Ramadan yang sedang kita lakukan. Harapannya adalah ketika kita ada rasa takwa ini, yang sebenarnya di bulan-bulan Ramadan ini kita merasakan nilai itu ada sesungguhnya. Kita sendiri perut lapar, haus juga terasa, makanan ada, minuman ada, tapi kita nggak mau makan. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kita nggak berani. Kenapa? Karena memang Allah tahu apa yang kita buat. Kalaulah rasa seperti ini tumbuh dalam diri kita, totalitas dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan, inilah keberhasilan daripada ibadah yang kita lakukan. Dan inilah harapan daripada Allah ketika Allah berkata, berpuasalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sahabat media 6 Liko dimanapun berada, ketika ada anak muda yang punya sikap seperti ini, tentu kita merasa sangat bangga. Dan kita berharap anak-anak muda dimanapun berada, baik yang masih pelajar maupun mahasiswa, atau yang sudah purna tapi mereka masih remaja atau pemuda,
Kita berharap mereka adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah ya di dalam kehidupannya. Kalau anak-anak muda seperti ini, dia tidak akan malas daripada ibadah. Kalau anak muda seperti ini, dia akan takut dengan berbuat dosa. Kalau anak-anak muda seperti ini, kita punya harapan besar, negeri dan negara ini akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apa yang disebut dengan generasi emas 2045 itu akan terwujud ketika anak-anak muda mereka menjadi orang-orang yang terbaik ya, dengan kepribadian yang baik, dengan sikap yang jujur, dengan sikap yang amanah. Kalau orang sekarang berintegritas, maka yakinlah ya kehidupan ke depan akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan beban itu sesungguhnya ada pada semua kita. Bagaimana mewujudkan anak-anak muda ya yang seperti ini? Beban itu ada pada orang tua. Kenapa? Karena yang paling bertanggung jawab terhadap kepribadian anak adalah orang tuanya. Dan beban itu ada pada lembaga, satuan pendidikan, apakah pondok pesantren, apakah madrasah, apakah sekolah, apapun namanya. Dia ada tanggung jawab bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak muda yang punya kepribadian takwa. Kemudian tanggung jawab itu juga ada pada masyarakat. Kalau di Minang ini ada istilahnya mama. Mama bertanggung jawab kepada kemenakannya agar bisa mewujudkan kemenakan yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang punya rasa takwa. Juga ada kemudian kewajiban itu pada pemerintah tentunya dengan kebijakan, apakah kebijakan aturan atau kebijakan anggaran. Ada sesuatu yang luar biasa hari ini yang perlu kita syukuri. Pemerintah daerah mendorong ya di kegiatan tahun ini ada namanya pesantren Ramadan. Ya, beberapa masjid kita dengar hidup masjid-masjid sekarang dengan pesantren Ramadan. Ini mudah-mudahan ini salah satu upaya saja, salah satu bentuk ya bagaimana mewujudkan anak-anak muda yang merasa ya Allah mengawasinya, Allah melihatnya, dan itulah sekali lagi anak-anak muda yang bertakwa. Kalaulah sekali lagi anak-anak kita dorong ya, ada remaja-remaja kita dorong menjadi pribadi seperti anak-anak muda yang tampil pada masa Umar ini, saya yakin ya kehidupan ke depan akan jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang ini. Harapannya mari kita berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan itu ya dengan niat ya semata-mata karena Allah, sehingga kemudian upaya ini ya kita petik buahnya, kita petik hasilnya ya di beberapa atau puluhan tahun atau beberapa tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan kita semua memberikan dorongan ya siapapun kita ya yang hadir hari ini, karena itu tanggung jawab kita. Ada satu nasihat dari Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang mungkin perlu kita semangati diri kita ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah cemas atau khawatir kalau meninggalkan generasi di belakang kita sebagai generasi yang lemah. Apa yang lemah? Bisa jadi lemah ekonominya, bisa jadi lemah ilmunya, bisa jadi lemah imannya, bisa jadi lemah akhlaknya, kepribadiannya, lemah fisiknya juga. Maka kita yang paling disuruh oleh Allah untuk cemas dan khawatir. Bahkan kekhawatiran kita bukan kekhawatiran biasa, karena ada dua perintah di sana. Pertama, wal yakhsha, ada perintah hendaklah kamu khawatir. Tapi kemudian khafu alaihim. Para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa antara khasyah, takut yang biasa, dengan khafu, karena memang tantangan anak-anak muda kita ke depan jauh lebih berat daripada tantangan kita rasakan hari ini. Tantangan kita hari ini berat mungkin, tapi mereka nanti akan menghadapi yang jauh lebih berat. Maka ketika mereka tidak mempunyai bekal yang cukup dan kita tidak siapkan dari sekarang, maka boleh jadi mereka akan gagal atau mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan yang amat hebat itu. Untuk itu, mari kita siapkan anak-anak muda kita, ya, kita cemaskan, dan kecemasan kita itu kita lahirkan dalam berbagai macam bentuk aksi, ya, kegiatan, program. Ya, kita terima kasih kepada Media 6 Liko yang dengan ini, apalagi di zaman sekarang, anak-anak muda perlu dikejar melalui media. Mereka lebih akrab dengan media daripada akrab dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasa. Mereka akrab dengan media karena memang mereka lebih banyak mungkin bersama jet-jetnya atau bersama HP-nya dibandingkan untuk urusan-urusan kegiatan lainnya. Maka dengan adanya media seperti ini, mudah-mudahan harapannya ini menjangkau generasi milenial atau generasi muda yang mereka diharapkan punya bekal yang cukup untuk menghadapi masa depannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu upaya kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita berharap ke depan akan banyak lagi media-media yang peduli ya dengan urusan-urusan kehidupan secara luas, terutama bagaimana menghadirkan anak-anak muda yang mereka merasa diawasi, dipandang, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi suatu semangat buat kita. Demikian, terima kasih kepada sahabat media Enam Liko. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Mari kita sama-sama ya mengejar prestasi dengan amalan-amalan terbaik. Baik, sahabat media Enam Liko, demikian sirah pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib